Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Jika terpaksa keluar rumah, tetap laksanakan protokol kesehatan dengan baik dan benar. Ya, jumpa lagi di pelajaran PKK untuk kelas 11 OTKP. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, seperti biasa kita akan memulai dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya kegiatan pembelajaran hari ini berkah dan bisa bermanfaat. Ya, kita melanjutkan materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang kriteria produk kreatif dan inovatif, lalu bentuk-bentuk badan usaha, lalu apa saja sih yang dipertimbangkan ketika memilih bentuk badan usaha nantinya. Nah, dalam analisa SWOT ini mungkin pernah mendengar SWOT ini singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Analisis ini gunanya untuk mengetahui langkah apa sih yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk atau barang atau jasa sebagai penyusun strategi. Jadi ketika kita mengetahui kekuatan perusahaan kita apa, kelemahannya, lalu kira-kira peluang apa sih yang bisa dicapai di masa depan dan ancaman yang ada di sekelilingnya, kita bisa menentukan strategi-strategi yang akan dilakukan untuk mengembangkan usaha. Nah, selain membahas tentang SWOT ini, ada dua analisa yang akan kita lakukan. Kita akan belajar teorinya terlebih dahulu. Kita mulai ya. Ya, yang pertama adalah penetapan kelayakan produk, barang, dan jasa. Di sini maksudnya adalah apa aja sih tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menetapkan produk yang kita buat. Produk ini bisa barang ataupun jasa ya. Produk yang kita buat ini layak untuk diperjualbelikan atau tidak. Di sini ada 6 langkahnya. Kita akan membahas satu persatu. Langkah yang pertama adalah analisis kelayakan teknis. Sebelum usahanya diimplementasikan atau dilaksanakan, analisa kelayakan teknis ini sangat perlu diperhatikan. Dalam melaksanakan analisa kelayakan teknis ini, kita itu mesti membuat produk yang kreatif dan kualitas hasil produknya itu dibutuhkan dan disukai masyarakat. Jadi mikirin teknisnya, produk apa sih yang kreatif dan nantinya hasilnya itu dibutuhkan dan disukai oleh masyarakat. Tuh. Yang kedua adalah analisis peluang pasar. Di sini tulisannya adalah informasi tentang pasar. Maksudnya adalah ketika seorang wirausaha akan membuka usaha baru, itu pasti membutuhkan informasi tentang pasar karena tujuan dari pemasaran itu sendiri adalah untuk memenuhi kebutuhan ataupun permintaan pelanggan. Nah, gimana sih caranya kita bisa tahu permintaan pelanggan? Yaitu dengan mencari informasi mengenai produk, barang, atau jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, ini masih berkaitan juga kan ya sama langkah pertama yang tadi dilakukan gitu. Di langkah pertama dia mikirin kira-kira barang apa ya. Nah, di tahapan yang kedua cari informasinya. Barang apa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah menentukan jumlah konsumen potensial, yaitu dengan mempelajari wirausaha terdahulu. Yang dimaksud dengan konsumen potensial adalah konsumen yang dia punya daya beli dan punya ketertarikan untuk membeli suatu barang. Jadi ada beberapa jenis konsumen. Misalnya nih kayak ada orang yang dia pengen beli sesuatu tapi ternyata dia nggak punya uang. Atau ada orang yang punya uang tapi dia tidak ingin membeli produk kita. Nah, kalau yang disebut sebagai konsumen potensial adalah dia punya uang dan dia punya keinginan untuk membeli produk kita. Nah, gimana caranya menentukan jumlah konsumen potensial tersebut? Yaitu dengan melihat wirausaha terdahulu yang sebidang sama kita. Kita ngelihat data statistik konsumen mereka itu berapa gitu. Jadi kalau misalnya sebidang, maksudnya satu bidang, misalnya sama-sama kuliner ayam geprek gitu. Nah, kita tinggal lihat aja nih data statistik
jumlah pelanggannya mereka itu berapa sih gitu, untuk melihat berapa kira-kira jumlah konsumen potensial yang nantinya akan membeli produk kita. Selanjutnya, tahapan yang keempat adalah sumber informasi pasar. Di sini adalah evaluasi peluang sekarang dan masa depan. Yang dimaksud dengan sumber informasi pasar adalah informasi untuk mengevaluasi peluang pasar masa sekarang dan yang akan datang dari suatu bentuk. Diharapkan dua pendekatan ini bisa memperoleh data tentang informasi tersebut sehingga bisa dilakukan penelitian secara spesifik yang dirancang untuk mengumpulkan informasi yang dinamakan dengan data primer. Data primer ini adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian gitu. Atau kalau misalnya kalian di kelas pernah dapat kuesioner-kuesioner yang dari kakak-kakak kuliah, nah data-data yang dari kalian sudah isi itu menjadi sebuah data primer disebutnya gitu. Lalu diharapkan bisa menemukan data-data yang relevan yang berasal dari usaha-usaha yang sudah berdiri. Jadi sebelum menerbitkan suatu produk itu bisa, tadi kan udah nyari data, lalu datanya itu dicari yang relevan dengan usaha yang kita geluti gitu. Nah, tahap selanjutnya adalah melakukan uji coba pasar, yaitu buat suatu karya baru dari kita, lalu terjunkan ke masyarakat dan lihat respon masyarakat. Nah, selanjutnya setelah tadi udah uji coba, dilakukan studi kelayakan pasar. Jadi, ini adalah tahap lanjutan dari uji coba pasar, yaitu menganalisa hasil uji coba. Jadi, kalau tahap uji coba itu dia cuma bikin produk, lalu sebarin di masyarakat, lihat responnya. Nah, kalau studi kelayakan, dia menganalisis apakah suka atau tidak suka, atau kira-kira menurut si yang nyobain itu apa sih kelebihan dan kekurangan dari produk kita, apa yang sekiranya bisa diperbaiki atau perlu dilakukan inovasi. Selanjutnya adalah analisis kelayakan finansial. Di sini langkah-langkahnya itu ada dua. Yang pertama adalah menentukan kebutuhan finansial total dengan dana operasional yang dibutuhkan. Ini maksudnya adalah menentukan kebutuhan finansial dilakukan 1 bulan sekali agar kebutuhan finansial bisa tercukupi sehingga tidak mengalami kelebihan ataupun kekurangan dana. Lalu dalam kaitannya dengan usaha produk barang atau jasa, wirausaha bisa memperhitungkan aspek finansial seperti alat transportasi, alat dan bahan material untuk membuat produk tersebut. Jadi ketika menentukan kebutuhan finansial, tidak hanya memikirkan harga bahan bakunya saja, tapi juga mungkin kegiatan operasional. Tadi tuh butuh transportasi atau mungkin butuh yang lainnya. Kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Lalu langkah yang kedua dalam analisis kelayakan finansial adalah menentukan sumber daya finansial yang tersedia. Menentukan sumber daya finansial yang tersedia ini harus dibedakan antara sumber finansial jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dalam kaitannya dengan usaha produk barang atau jasa adalah aspek transportasi. Finansial jangka menengah adalah bahan dan material yang dipakai membuat produk. Finansial jangka panjang misalnya adalah untuk memperluas dan mempertahankan keutuhan usahanya. Jadi kalau misalnya jangka pendek mungkin seperti aspek transportasi. Kalau jangka menengah itu bahan material dalam membuat produk kita. Lalu dalam jangka panjang itu berkaitan juga dengan visi misi perusahaan jangka panjang. Berarti kan memikirkan bagaimana bisa mempertahankan keutuhan usahanya. Oh ya, kalau yang sebelumnya itu kan kita membahas tentang penetapan kelayakan produk barang dan jasanya. Produk barang dan jasa yang akan dibuat. Sedangkan kalau analisis kelayakan finansial ini gimana sih kita bisa menentukan apakah anggaran yang dibuat itu, anggaran keuangan yang dibuat itu layak atau tidak, atau relevan atau tidak dengan kebutuhan si perusahaan yang akan kita bangun gitu. Kenapa sih kita membahas tadi kelayakan produk sama kelayakan finansial? Karena ini nantinya akan berkaitan dengan sesuatu yang bisa menjadi kekuatan kelemahan kita atau peluang dan ancaman yang akan kita hadapi di masa depan. Nah, makanya
yang terakhir di sini adalah analisa SWOT yang tadi di judul utama pembahasan hari ini. SWOT ini bisa dilihat di sini ada strength atau kekuatan, lalu weakness atau kelemahan, ini opportunity, lawannya adalah threat. Jadi di sini kalau kalian lihat garis yang ini, strength dan weakness, dia ini satu garis, tapi mereka adalah sesuatu yang berlawanan, kekuatan dan kelemahan. Nah, kita seharusnya bisa menganalisis apa aja sih yang menjadi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan dan kelemahan ini artinya kita melihat ke dalam diri perusahaan. Jadi kalau misalnya mau membuat suatu analisis, kekuatan apa sih yang dimiliki perusahaan kita atau kelemahan apa sih yang dimiliki perusahaan kita untuk ditekan supaya nantinya bisa berkembang lebih baik gitu. Kekuatan tuh misalnya meliputi modal atau sumber daya manusia atau koneksi atau kira-kira lokasinya strategis atau enggak, lalu tentang kualitas produknya juga. Lalu yang biasanya kelemahan ini bisa dilihat dari permintaan konsumen yang mungkin berkurang karena terlalu banyak saingan, atau adanya karyawan yang pelayanannya tidak baik, atau banyak yang ngutang tapi nggak bayar-bayar gitu. Jadi kan itu menghambat finansial perusahaan. Jadi itu sumbernya untuk kekuatan sama kelemahan itu berasal dari dalam perusahaan. Sedangkan opportunities, peluang, dan weakness itu opportunities dan threat itu biasanya berasal dari luar perusahaan. Opportunities ini adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang atau kesempatan di luar perusahaan yang bisa memberikan peluang untuk berkembang di kemudian hari. Jadi di sini kesempatan apa sih yang bisa kita lihat nantinya, atau perkembangan tren apa yang sekiranya sejalan dengan perusahaan kita. Lalu kalau di sini ancaman itu biasanya berkaitan dengan saingan gitu, saingan kita siapa aja. Nah, di sini ketika kita mengetahui kekuatan dan peluang, ini bisa mendukung strategi agresif. Agresif itu artinya nyerang maju gitu. Jadi bisa mengembangkan lebih maju untuk perusahaannya. Lalu ketika tahu kekuatan sama ancaman, ini bisa dipakai untuk mendukung strategi diversifikasi. Diversifikasi adalah memecah variasi gitu, bisa mendukung variasi. Jadi kalau tahu nih, oh kita punya saingannya makin banyak, nah kita mesti membuat sesuatu yang beda dari apa yang udah ada gitu. Misalnya nih kayak shampoo anti ketombe udah ada, shampoo anti rontok udah ada, shampoo buat melembutkan udah ada. Nah, diversifikasi ini mikir nih shampoo apa lagi ya yang sekiranya saingan kita itu belum punya gitu. Nah, yang ketiga, ketika kita mengetahui kelemahan dan peluangnya, itu bisa mendukung strategi turnaround. Turnaround itu artinya muter atau mundur gitu. Kalau misalnya kita tahu kelemahan kita banyak dan kita belum bisa mengatasi kelemahan tersebut, lalu ngelihat peluang. Kalau kelemahannya udah susah untuk ditangani, lalu berarti kan berpengaruh ke peluangnya mungkin lebih kecil juga. Nah, ketika terjadi hal seperti itu, maka sebaiknya dilakukan strategi turn around atau mundur atau putar badan, ya gitulah. Nah, yang terakhir, kalau misalnya kita mengetahui kita udah lemah, terus habis itu saingannya banyak, ancamannya banyak, maka ketika kita bisa menganalisis ini, kita bisa membuat strategi defensif. Defensif itu artinya bertahan. Jadi gimana caranya kita bisa bertahan dari saingan-saingan kita dan kondisi perusahaan kita yang sekarang gitu. Ya. Itu tadi adalah materi terakhir di bab 2 mengenai peluang usaha. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa ya, setelah ini ada penugasan di postingan di Google Classroom selanjutnya. Silahkan dikerjakan, deadline-nya sampai hari Jumat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.